Kata Husserl, orang berpikir tentang uang, nilai uang di mata kita, cara ideal mengelola uang yang terbaik menurut setiap orang, itu kata Husserl beda-beda. Karena memang orang berpikir tentang uang itu subjektif. Jadi menurut beliau, orang berpikir tentang uang itu sesuai pengalaman hidupnya masing-masing. Bukan berdasarkan teori atau berdasarkan fakta objektif apa. Pengalaman kita dengan uang itu membentuk sikap kita. Apakah kita jadi orang yang hemat, yang boros, konsumtif, atau pelit, dan lain sebagainya, itu sejarah. Orang yang misalnya tumbuhnya di era krisis ekonomi itu mungkin lebih cenderung takut, lebih cenderung hati-hati membelanjakan uang karena khawatir ada krisis lagi. Tapi orang yang hidupnya di era sejahtera, era ekonomi jaya, itu biasanya lebih berani belanja, berani konsumsi. Ini sikap mental. Maka kalian masing-masing coba dicek ya. Kondisi ekonomimu misalnya sejak kecil seperti apa. Seperti itulah terbentuk mindsetmu. Yang kalau saya dulu kecil di rumah itu, kalau makan telur, itu telur satu diiris jadi 4 untuk berempat. Oh, mungkin beda dengan mungkin kalian dulu di rumah, alah telur pak bisa sesuka-suka lah masak telur, makan telur. Setiap kali Indomie nambah telur sekian itu. Dari saya yang harus dipecah 4. Itu persepsi saya tentang telur, tentang makanan itu mungkin berbeda. Tentang uang juga begitu. Kalian mungkin kaget lihat temanmu sekali makan ratusan ribu padahal masih mahasiswa. Sementara kalian makan bakso 20.000 mengkerut ke anumu. Mahal ya, bisa begitu. Jadi dari mana sejarah? Masing-masing orang beda. Jadi orang berpikir tentang uang itu subjektif. Maka menurut Husserl tidak ada cara yang benar, yang universal mengelola uang. Yang menurut kita masuk akal mungkin bagi orang lain tidak. Ini maksudnya nanti kita jangan suka menghakimi orang. Jangan suka mencela gaya hidupnya orang. Mereka anak sejarahnya masing-masing. Orang yang pernah ketipu apa, itu mungkin dia sangat trauma sehingga tidak mau bisnis itu lagi. Kalian yang mungkin di rumahnya orang tuanya PNS misalnya, itu mungkin pikiranmu terbentuk pekerjaan paling enak, paling ideal itu PNS. Yang orang tuamu TNI apa polisi, itu kemungkinan kamu akan cenderung masuk TNI atau polisi karena kalian melihat orang tuamu. Ini yang disebut sejarah. Ya. Baik, jadi yang pertama, cara pandang kita terhadap uang, termasuk idealisme kita tentang kekayaan, itu sejarah yang membentuknya. Yang masing-masing kita beda-beda. Ya. Maka kalian yang punya mindset berbeda dengan temanmu dalam mengelola uang, tidak harus kemudian menganggap yang lain lebih jelek atau yang lain lebih bagus. Masing-masing punya sejarah. Jangan menghakimi cara orang lain mengelola uang. Mungkin saja itu karena pengalamannya atau mungkin juga karena trauma-traumanya. Jadi tidak semua keputusan keuangan itu dibentuk secara rasional. Makanya tadi akal itu perlu sedikit saja. Behave-nya yang banyak.
Tapi ya tidak masalah kalian memahami gayanya temanmu tidak untuk dicela tapi untuk meluaskan wawasan. Oh, memang ada orang yang gaya hidupnya begini, gaya hidupnya begitu. Tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan kaya miskin. Ada juga sih, ada orang kaya yang gayanya seperti miskin. Ada orang miskin yang gayanya seperti orang kaya. Itu juga pasti karena sejarah. Mungkin kalian selama ini tidak punya uang, terus direndahkan orang, dilecehkan orang. Akhirnya kalian, wah kalau kayak gini saya tidak punya harga diri. Sudahlah saya tak gaya seperti orang kaya, biar dihargai orang. Ini sejarah. Atau yang kaya, gayanya kayak orang tidak punya. Mungkin dia capek, tiap kemana-mana sama temennya disuruh traktir terus. Kok aku terus yang traktir? Ya kamu kan yang paling kaya. Oh, besok dia gayanya seperti tidak pegang uang. Yang kaya kan bapakku tidak ngasih apa-apa. Jadi dia gayanya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Pengalaman. Jadi, yuk kita tidak menghakimi orang dengan cara mereka mengelola keuangan. Masing-masing punya strateginya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini juga dibahas panjang oleh Husserl tentang luck, keberuntungan, dan resiko. Jadi kalau bagian ini sebenarnya dia ingin menjelaskan pada kita mengelola keuangan itu ya tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Kita maunya begini tapi jatuhnya kok begitu ya. Jadi itu yang harus kita sadari. Jadi ini kesadaran kedua. Kesadaran yang pertama tadi, tiap orang beda-beda, tiap orang anak sejarahnya masing-masing. Kesadaran kedua, tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk dalam urusan keuangan. Makanya ada luck, ada risk. Luck itu, keberuntungan itu, kita tidak mengarah ke sana tiba-tiba dapat keuntungan. Ini namanya luck. Kebalikannya risk. Kita tidak menginginkan itu tiba-tiba datang. Ini risk. Jadi akan selalu diwarnai dua itu. Ya ada keberuntungan, ada kerugian, efek, resiko. Namanya risk. Jadi luck itu hasil positif dari kejadian yang di luar kendali kita. Kalau risk ini hasil negatif, kejadian di luar kendali kita. Ya ini kalau kita sering yang muslim pakai istilah qadarullah. Dompet saya ketinggalan, Pak. Pesimis saya ini tidak makan mesti. Qadarullah, tiba-tiba ada temen nawari makan, ngejak makan. Lumayan. Ini luck namanya. Atau mungkin sebaliknya. Kita merasa bahwa uangnya cukup, ternyata begitu tanya harganya berapa itu. Ternyata melebihi jumlah yang di dompet. Itu resiko sudah. Tidak terbayangkan ternyata begitu. Atau rencananya makan sendiri di warung. Tiba-tiba kok temen yang tidak tahu diri tiba-tiba datang. Ikut makan dong. Tidak hanya 1, 3, 4, 5. Itu risk namanya. Resiko. Kita tidak membayangkan. Ternyata datang. Kalau positif namanya luck. Kalau yang negatif namanya risk. Di antara luck misalnya kata Husserl, kita lahir di keluarga kaya. Inilah, alhamdulillah lumayan punya bapak kaya. Kebalikannya mungkin kalian yang lahir di keluarga yang tidak kaya, yang miskin. Itu risk. Ya nasib ya. Gitu. Jadi ini kok keberuntungan dan resiko.
banyak orang kaya karena memang orang tuanya kaya. Ini mesti ada unsur lucknya. Ya tentu saja dia untung orang tuanya kaya, fasilitasnya lengkap. Der nichts da kann. Also